mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu sebentar. Terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya ini boleh membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan terlebih kalau hari ini kami mau mendengarkan akan isi hati Tuhan, biar Engkau persiapkan hidup kami untuk kami mendapatkan yang terbaik daripada-Mu, mendapatkan anggur baru, mendapatkan sukacita baru, mendapat kekuatan yang baru di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Shalom juga untuk semua saudara-saudara yang streaming dimanapun berada. Bersyukur kita tiap pagi bisa menaikkan pujian buat Tuhan, itu adalah menjadi kesukaan buat Tuhan ya. Kita hari ini akan baca satu ayat, tapi saya mau baca ini dalam bahasa Inggris. Karena sejujurnya waktu saya baca ini dalam bahasa Inggris sangat lebih jelas dibandingkan kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Nanti saya akan terjemahkan, kita buka dari Filipi 4 ayat 12 dalam versi bahasa Inggris ya, NIV ya. Saya akan bacakan dan nanti saya akan terjemahkan. I know what it is to be in need. And I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Nah, jadi ini adalah perkataan Paulus, ya, salah satu rasul Tuhan yang dia itu menyatakan seperti ini. Saya tahu bagaimana rasanya membutuhkan. Ya, ini tuh maksudnya dalam hal membutuhkan, jadi kekurangan ya. Saya tahu bagaimana rasanya kalau sedang dalam kekurangan. And I know what it is to have plenty, dan saya juga tahu rasanya bagaimana sedang mengalami kelimpahan. Ya. I have learned, saya sudah mempelajari the secret of being content. Saya sudah mempelajari rahasianya untuk menjadi puas. In any and every situation, di dalam segala situasi. Apakah saya sedang kelaparan atau saya lagi kekenyangan, apakah saya lagi hidup dalam kelimpahan maupun hidup dalam kebutuhan alias hidup dalam kekurangan. Nah, jadi sekali lagi saya bacakan, saya tahu bagaimana rasanya kekurangan. Saya tahu bagaimana rasanya kelimpahan. Tapi saya sudah belajar akan rahasianya untuk menjadi puas dan bahagia dalam segala situasi. Apakah dalam saya kekenyangan atau sedang kelaparan? Apakah saya sedang dalam masa kelimpahan maupun kekurangan? Itu kurang lebih terjemahannya dari Filipi 4 ayat 12 ini. Dan waktu itu saya membaca ayat ini, itu menurut saya sangat cocok sama kehidupan kita hari-hari ini, ya kan? Susah bagi kita hari-hari ini untuk puas dengan hidup kita yang sekarang. Kenapa? Karena sekarang kita sebenarnya sedang hidup di dalam kekurangan. Bukan berarti serta-merta kekurangan tentang uang. Kekurangan kebebasan. Benar? Dulu banyak orang yang gak puas sama sekarang, kenapa? Gak bebas. Ya. Kekurangan kebebasan. Dulu mau ngacir kemana-mana, mau pergi kemana-mana, bebas, nggak pakai masker. Sekarang ini dengan maskeran ini kan nggak bebas. Ya, ketemu orang pakai masker dulu. Dulu mah hai, peluk cipika-cipiki. Nah, bagi orang-orang sekarang, kita-kita ini sebenarnya sangat sulit untuk content atau untuk merasa sukacita dan puas diri. Karena apa? Karena semuanya serba dibatasi. Kekurangan kebebasan, kekurangan jalan-jalan, ya kan, kekurangan piknik, ya kan, buat yang senang jalan-jalan, itu serba terbatas semuanya. Biasanya dulu mau ke mall, mau kemana bebas. Kekurangan ketemu sama orang, kalau dulu kayaknya ketemu sama teman-teman tuh wah bebas banget. Sekarang mau ngerayain ulang tahun aja lewat WA. Mau ulang tahun aja Zoom, coba ada ini sekarang yang ulang tahunan lewat Zoom gitu. Menikah lewat YouTube, ya kan. Jadi bagi kita-kita yang pernah mengalami sebenarnya yang namanya kebebasan, bisa ngapain, tidak kekurangan sosialisasi, tidak kekurangan piknik, tidak kekurangan apa. Itu buat kita hari-hari ini nih, kita itu lagi mengalami namanya terbatas. In need,
Ya, yang Paulus katakan kekurangan. Nah, tapi yang hebat adalah sebenarnya ada rahasia untuk kita itu tetap bisa content atau puas di dalam segala keadaan. Ya. Karena ternyata yang namanya rasa puas itu tidak tergantung sama keadaan. Karena di sini dikatakan ada secretnya untuk content dalam semua keadaan. Berarti rasa puas itu tidak tergantung sama keadaan, benar? Kalau rasa puas itu tergantung sama keadaan, berarti Paulus ngomongnya apa? Rasa puas itu kalau kamu plenty, kelimpahan. Rasa puas itu didapat kalau kita apa? Selalu dalam keadaan well fed, kekenyangan. Tapi Paulus ngomong, rasa puas itu enggak bergantung sama kekenyangan atau kelaparan. Rasa puas itu enggak tergantung sama kamu lebih atau kamu lebih kurang. Ya. Tapi ada secretnya. Ya. Saya akan buktikan dulu bagaimana rasa puas itu tidak tergantung sama kekayaan dan apa yang kita punya. Ada dua raja di dalam Alkitab yang kebetulan mereka itu adalah ayah dan anak. Yang sebenarnya kalau di dalam penglihatan kasat mata, anaknya lebih kaya, anaknya lebih sukses, anaknya lebih dihormati, anaknya nggak punya musuh, hidup dalam damai sejahtera. Sedangkan ayahnya itu merintis dari nol, dia dulunya pernah bekas dikejar-kejar oleh raja pendahulunya, dia pernah jadi buron, dia juga hidup tidak selalu dalam kelimpahan, dia mengalami banyak peperangan dalam hidupnya. Siapa itu? Daud dan Salomo, benar? Daud dan Salomo kalau kita lihat kasat mata, hidupnya enak mana harusnya? Salomo, kemana-mana. Seperti yang saya katakan tadi, Daud memulai semuanya dengan kekurangan. Ya. Dan Daud hidupnya penuh dengan kejar-kejaran sama musuh, hidupnya gak damai selalu. Bahkan menurut saya Daud itu baru damai waktu tua. Waktu mudanya dia hidupnya, lihat Mazmurnya isinya apa? Tuhan leputkanlah aku dari musuhku, dari orang yang menindas aku, bla bla bla. Selalu hidupnya penuh peperangan. Dan dia juga punya cita-cita apa? Pengen bangun bait Allah aja, gak kesampaian saudara. Tuhan ngomong nanti yang bangun bukan kamu, anakmu yang tak tunjuk buat bangun. Jadi menurut saya hidup Daud sama Salomo itu jauh lebih enak hidupnya Salomo. Kasat mata. Tapi yang saya heran, level kepuasannya jauh lebih puas Daud. Daud yang mengarang Mazmur 23 bukan? Tuhan adalah gembalaku, aku gak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan, Daud ngomong, pengajaran-pengajaran Tuhan dalam hidupku, itu justru yang menghibur aku. Itulah kepuasanku. Kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi bagi aku, lembahku yang Tuhan berikan, itu adalah kekuatan dan itu adalah gada dan tongkat buat aku. Ya, menghibur. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh merimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah Mazmur yang dikarang oleh seorang yang sebenarnya hidupnya gak mulus-mulus amat. Orang yang hidupnya penuh pergumulan, peperangan, memulai semua karirnya dari nol, tidak serta-merta selalu kelimpahan. Tapi dia bisa menciptakan Mazmur 23. Dan saudara tahu apa yang dikarang oleh Salomo? Saya akan bacakan Pengkhotbah 7 ayat 15. Ini adalah perkataan raja yang punya segalanya. Bahkan tercatat dia adalah raja dan manusia terkaya di muka bumi ini. Dari zaman bumi 0 tahun sampai sekarang. Ya, Salomo ini kekayaannya melebihi semua orang yang terkaya di dunia saat ini. Dia adalah manusia yang terkaya selama-lamanya. Selama bumi ini ada. Dan ini perkataan orang terkaya di dunia itu. Dalam hidupku yang sia-sia,
Aku telah melihat segala hal. Ada orang yang saleh dalam ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara kalau mau tahu, perkataan Salomo itu adalah pengkhotbah itu loh. Kesimpulan dia akan kehidupan. Usaha menjaring angin. Hidup ini sia-sia. Dan sebagainya dan sebagainya. Lain banget sama Mazmur 23. Padahal kalau secara kasat mata kita tahu, hidup Salomo harusnya sangat lebih enak daripada Daud. Tapi ternyata hidup yang seperti itu, dia tidak punya secret untuk being content in every situation. Tuhan mengatakan kalau kita dalam kondisi apapun, kita punya secretnya, bagaimana kita menjadi puas dalam semua situasi. Kita adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Ya, karena kalau misalnya orang kayak Salomo udah kaya raya, terus gak bisa puas, lah jadi gimana? Dan di akhir hidupnya dia ngomong semua sia-sia. Kok gak bisa enjoy? Nah, tapi Daud adalah orang yang senantiasa bersyukur dan being content. Rahasianya sebenarnya ada di ayat yang berikutnya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 12 dikatakan the secret of being content. Nah sekarang saya minta bahasa Indonesia aja, Filipi 4 ayat 13 ditayangkan. Ini adalah rahasia untuk kita menjadi puas dalam segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada satu hal yang harus kita selalu punya, melibatkan Tuhan dalam semua perkara yang harus kita tanggung. Melibatkan Tuhan dan minta kekuatan Tuhan untuk menanggung segala perkara yang harus kita tanggung. Maka kita akan selalu menjadi puas dalam segala keadaan. Ada satu hal lagi yang bahaya kalau kita nggak menjadi puas. Seperti bangsa Israel. Saudara pikir kenapa? Kok yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang yang berumur 40 tahun ke bawah, yang golongan anak-anak masih muda. Dan sedangkan golongan yang tua-tua gak bisa masuk. Karena sebenarnya anak-anak yang masih muda itu lahir di gurun. Benar? Jadi mereka itu gak pernah merasa gak puas. Mereka selalu puas. Kenapa? Lahirnya udah di gurun. Gak pernah tahu Mesir. Benar? Kenapa? Yang masuk golongan tua-tua cuman Yosua dan Kaleb. Kenapa yang lainnya mati semua? Karena mereka mengeluh. Mereka nggak puas berada di gurun, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kenapa mereka nggak puas? Mereka banding-bandingin terus. Nggak bisa nikmatin gurun tuh nggak bisa. Nikmatin keadaan yang harus ditanggung, sukar buat mereka. Kenapa? Ingat Mesir. Di Mesir dulu makanannya enak-enak. Ingat bawang apa kok nggak salah, ingat bawang dan sebagainya gitu loh, pokoknya bumbu-bumbu masaknya. Ya di gurun ya jelas nggak bisa ketemu bawang bombay ya kan, karena di gurun ya makanannya cuma itu, nggak ada bumbu. Mereka ingat waktu di Mesir makannya berbumbu, enak, sedap. Waktu di Mesir, nah sedangkan anak-anak mereka yang lahir di gurun mensyukuri keadaan gurun. Kenapa? Ya lahirnya di situ. Mereka nggak pernah ngerasain, oh bawang bombay, oh apa, nggak pernah. Mereka taunya mana, bersyukur bisa makan kenyang, bersyukur, mah ini apa kok ada burung puyuh, ya ini daging, oh ya enak lumayan ada variasinya. Mereka bersyukur dengan segala keterbatasan itu mereka tetap bersyukur. Dan itu yang membawa mereka masuk Kanaan. Sedangkan orang yang senantiasa mengeluh, gak puas sama keadaan, semua mati di gurun. Nah, makanya kita tahu bahwa ternyata tidak puas sama keadaan itu bisa membawa kita mati di gurun. Makanya kita hari ini harus belajar the secret of being content in any and every situation. Dalam kondisi apapun yang ada di hadapan kita. Kita nggak tahu kapan ini kembali normal atau mungkin ini akan seterusnya seperti ini, we never know. Tapi satu hal yang kita harus tahu. Libatkan Tuhan dalam semua situasi yang harus kita hadapi. Maka kita akan menjadi puas dan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Dan kita akan belajar menikmati
semua situasi yang sudah dan harus terjadi. Dan kita akan berakhir seperti Daud. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik. Engkau yang baringin aku ke padang rumput hijau, Engkau ngasih aku minum di air yang tenang. Aku nikmatin semua proses ini. Dan aku belajar untuk menjadi puas bersama dengan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber kepuasan kita. Ya, bukan yang lain. Bukan tergantung situasinya. Bukan tergantung apakah kita di gurun atau di padang buah-buahan. Tapi karena Tuhan bersama kita, kita dipuaskan. Amin. Salah satu rahasianya tadi dikatakan menikmati. Ya. Terus saudara akan mengatakan, kalau nggak enak sih nikmatinya apa? Ya. Satu perkara kita akan belajar, di segala sesuatu itu memang ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang nggak enak jangan dipikirin, yang dinikmati yang enaknya. Nah, belajar untuk menikmati dalam segala sesuatu. Situasi apapun cuma dinikmati aja. Misalnya salah satu contoh, saat ini di rumah aja, ya dinikmati aja. Kita hari ini bisa masak, ya dinikmati aja masakan itu. Gitu. Seapa yang ada kita belajar menikmati dan bersyukur. Sebenarnya itulah yang salah satu hal yang bisa kita menjalani. Coba sekarang pikirkan, sekarang sudah bulan Agustus kan, sudah hampir pertengahan. Jadi sudah berarti sudah hampir 7,5 bulan kita jalani ini. Nah, sepanjang tahun 2020 itu setahun loh. Kita mulai kan bulan Maret sampai sampai Desember ya. Ya kita bisa jalani aja tuh. Ya kan? Kita bisa hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita belajar benar-benar hari ini seperti firman Tuhan tadi ya. Belajar menikmati akan segala sesuatu, belajar segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kita bersyukur aja. Kita bersyukur aja. Hari ini bisa makan enak, bersyukur. Hari ini, wah kita pengen ini enggak kesampaian, ya bersyukur, belum waktunya. Nah, dalam menghadapi segala sesuatu kalau kita bisa bersyukur, itu dapat dikatakan bisa umur panjang. Orang kalau terus menerus bersyukur, itu imunnya naik. Imunnya naik, kita bisa menjadi orang yang sehat. Ketemu sama orang, ya selalu sukacita. Tapi kalau kita nggak bisa bersyukur dalam menghadapi apapun, hatinya tuh nggak enak terus, imunnya turun, ya, menjadi kurang sehat, mukanya tidak bisa berseri-seri. Coba kita belajar bersyukur, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ya sudah bersyukur. Yang penting Tuhan akan memberi kemampuan dan kekuatan untuk kita mengatasi segala-galanya. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami tahu bersyukur tidaklah sesuatu hal yang mudah Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini perlu yang namanya belajar. Kami perlu dengan cara berpikir kami, Engkau ubahkan. Sehingga banyak sekali perkara yang kami bisa melakukan dengan bersyukur. Tuhan, kami tahu, salah satu hal yang kami harus belajar tentang bersyukur, apabila kami selalu memandang segala pandangan dengan pandangan yang baik, kami mengkonsumsi perkara yang baik, yaitu firman-Mu. Kami mendengar banyak berita yang baik Tuhan. Dan kami membuang semua berita yang kurang baik, yang menjatuhkan dan membuat kami polusi. Tuhan, biarlah kami mempunyai konsumsi tiap-tiap hari perkara-perkara yang baik, sehingga itu akan menumbuhkan akan kehidupan kami, dan percaya penuh bahwa Engkau memegang kendali di dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua firman-Mu, terima kasih selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami tetap akan berdoa untuk sebentar sore. Di sini ada kebaktian, ada streaming. Kami minta anugerah-Mu
Engkau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami minta Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, supaya kami dapat beribadah dengan Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kami bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami juga berdoa buat apa yang Kau izinkan terjadi buat dunia ini Tuhan. Dan apa yang Kau izinkan terjadi dengan keadaan negara kami dan kota kami. Engkau tahu Tuhan sekarang ini PPKM berjalan lagi. Tuhan, buat ketenteraman terjadi buat negara kami ini. Apapun yang ditentukan oleh pemerintah, buat kami berpikir dengan positif Tuhan. Semua pasti ada dalam kendali yang daripada-Mu. Kami menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ini kepada-Mu. Secara utuh kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Biar rencana-Mu jadi atas bangsa kami. Kami hanya minta anugerah-Mu turun, ketenteraman Tuhan, damai sejahtera-Mu. Apapun yang saat ini bangsa kami sedang hadapi dan alami, buat damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Dan saat ini kami tetap berdoa Bapa, biarlah roh kesembuhan terus melayang-layang ke tempat-tempat yang saat ini dibutuhkan. Rumah sakit, isoman, dan tempat-tempat yang lain Tuhan. Di rumah masing-masing, dimanapun juga mereka berada. Kami berdoa untuk kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia ini yang mengalami pandemi. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberhentikan akan pandemi ini. Karena kami tahu tidak ada satupun obat yang dapat mengatasi pandemi ini. Tetapi ada satu perkara, hembusan yang daripada-Mu. Itulah yang membuat semuanya bisa berhenti. Oleh karena itu kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia anugerah-Mu. Kami tetap berdoa untuk malapetaka yang bakal terjadi buat bangsa dan negara kami dan buat dunia ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun Bapa, supaya apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan membuat sampai kehancuran buat dunia, tidak sampai membuat kehancuran buat bangsa kami Tuhan. Biar semua dilakukan dengan minimal. Kami percaya kalau belum waktunya Engkau gagalkan semua bencana-bencana ini Tuhan. Rekayasa yang ada kami minta di dalam nama-Mu Engkau batalkan semua Tuhan. Karena kami tahu semua bisa diundur jikalau semua itu berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami juga mengucap syukur tetap dengan pembatasan-pembatasan yang ada saat ini. Biarlah kami tetap percaya, sekalipun ada pembatasan, tapi Engkau akan membedakan kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Engkau pasti membuat jalan buat kami. Engkau pasti memberikan spesial buat kami. Engkau akan memberikan prioritas buat kami karena kami percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami. Biarlah hari ini ya Tuhan, ada pengurapan turun dalam hidup kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Ada di dalam pengcoveran yang daripada-Mu. Termasuk mata kami ini Tuhan. Biarlah mata kami ini terus hanya memandang kepada-Mu. Apa yang Engkau inginkan untuk kami lihat. Telinga kami juga Tuhan, biarlah tertuju kepada-Mu, sehingga kami merasakan bahwa kami mendengar perkara-perkara yang positif,
dan tidak mendengar perkara yang negatif. Bapa, kami menyerahkan bibir mulut kami ini. Biarlah Kau pimpin pembicaraan kami Tuhan. Untuk yang kami bicarakan adalah yang pas di hati-Mu. Tuhan, pegang akan hati kami. Supaya hati kami ini benar-benar senada dengan Engkau. Hati kami tetap memandang kepadamu. Punya hati yang tetap bersyukur dia dalam menghadapi apapun. Dalam menghadapi apapun Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Engkau patahkan, Kau hancurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami, biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi. Hari ini kami mau melakukan semua kegiatan kami hari ini Tuhan. Semua pekerjaan yang kami pekerjakan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang lebih daripada apa yang kami sedang pikirkan. Terima kasih untuk semuanya. Dan biarlah kaki kami hari ini juga berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai hari ini kami boleh menyelesaikan segala pekerjaan kami. Kami boleh siap-siap untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.